Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Al-Qur'an, yaitu tafsir Al-Jalalain namanya. Tafsir ini dikarang oleh dua ulama besar. Yang pertama, seorang guru, yaitu adalah Jalaluddin Mahalli namanya. Jalaluddin Mahalli ini beliau menafsirkan setengah dari tafsir ini. Kemudian beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, lalu dilanjutkan oleh murid beliau yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Maka tafsir ini dinamakan Tafsirul Jalalain. Dua pemilik nama Jalal, yaitu adalah Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memanjangkan mukadimah, kita langsung saja masuk ke dalam tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis sholihin wa bi ulumi saykhina al-mashhur fid dharain. Amin. Ila qaulihi ta'ala, innamal mu'minuna. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya ini dengan huruf taukid namanya, atau huruf inna. Inna itu di dalam ilmu gramatika bahasa Arab atau di dalam ilmu nahu, inna itu fungsinya yaitu adalah litaukidi, untuk menguatkan kalimat setelahnya. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran ayat yang dimulai dengan inna, berarti pesan yang terkandung setelahnya itu sangat penting. Begitu penting, betul-betul penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai firman-Nya dengan huruf taukid, yaitu huruf inna. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kemudian di tafsirnya dijelaskan al-kamiluna imanan, yaitu adalah yang sempurna imannya atau yang rancak bana imannya. Apa ciri-cirinya? Alladzina idza dzukirallahu, yaitu adalah apabila disebutkan Allah, ai wa'iduhu, atau ancaman siksaan Allah di dalam Al-Qur'an. Berarti orang yang sempurna imannya itu ketika dibacakan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Ai khofat, atau takut ketika orang yang sempurna imannya itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ancaman atau kerasnya, pedihnya siksa neraka, maka orang yang sempurna imannya itu, yang rancak bana imannya itu, maka hati mereka bergetar, takut. Misalkan di dalam Al-Quran, innallazina kafaru ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
sesungguhnya orang-orang kafir mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka ketika orang yang rancak bana imannya ini, maka mereka itu bergetar, takut hati mereka. Itu ciri yang pertama. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Apabila dibacakan Al-Quran atau apabila dia membaca Al-Quran, maka bertambahlah iman orang yang rancak bana imannya ini. Atau bisa juga ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah ini alam semesta ini. Ketika melihat gunung, ketika melihat sungai, ketika melihat tumbuh-tumbuhan, ataupun laut, ataupun apapun itu di alam semesta ini, orang yang sempurna keimanannya itu pasti akan bertambah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini engkau ciptakan sia-sia. Itu ciri orang yang sempurna imannya. Ataupun seperti tadi, ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu adalah Al-Quran. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Namanya ayat kauliyah. Sedangkan kauniyah yaitu adalah alam semesta ini. Tasdiqon, di dalam tafsirnya dijelaskan tasdiqon, dengan membenarkan. Misalkan ketika melihat gunung, dia membenarkan bahwa gunung itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat laut, sungai, dia membenarkan bahwa laut, sungai itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayat kauliyah ini ya. Ketika dia mendengarkan bacaan Al-Fatihah, maka dia membenarkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri selanjutnya orang yang sempurna imannya itu adalah kepada Tuhan mereka berserah diri atau bertawakal. Bihi yusikuna la bighairihi. Kepada Allah lah mereka berserah, tidak kepada selain Allah. Tawakal di sini maksudnya yaitu adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada salah seorang Arab Badui. Dia berkunjung kepada Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Dia mengendarai seekor unta. Kemudian setelah tiba di hadapan Rasulullah atau di rumah Rasulullah, Arab Badui ini tidak mengikat untanya dengan alasan saya bertawakal kepada Allah, saya berserah diri kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Arab Badui ini. Beliau bersabda, "Iqilha," kata beliau, "Iqilha, ikatlah dia, wa tawakkal, baru kamu bertawakal, baru kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Intinya yaitu adalah tawakal itu adalah perkara hati ya, perkara batin. Sedangkan usaha itu adalah perkara anggota tubuh kita, sama seperti kita sekarang. Misalkan awak mempunyai ladang, kemudian ladang itu kita merencanakan menanam jagung misalkan. Kita merencanakan menanam jagung. Kemudian kita hanya bertawakal kepada Allah. Awak bertawakal aja lah kepada Allah. Pasti nanti kalau Allah mau, pasti tumbuh jagungnya. Kan saya bertawakal, saya berserah diri kepada Allah. Maka itu adalah tawakal yang salah. Tawakal yang benar, yaitu adalah kita beli tampang jagungnya, kita tanjak jagungnya, kita pupuk. Kemudian hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksud dengan tawakal yang sesungguhnya. Bihi yusikuna, kepada Allah lah
menyerahkan hasilnya nanti. Rancak ataupun bagus hasil ladang kita nanti, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tawakal yang sesungguhnya. Kemudian ciri orang yang sempurna imannya itu yaitu adalah allazina yuqimuna sholata ya'tuna bihuquqiha. Itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya'tuna bihuquqiha, dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Memperhatikan awal waktu, kemudian sholat berjamaah di musola. Itu adalah ciri-ciri orang yang sempurna imannya itu. Jika bapak-bapak atau ibu-ibu melaksanakan sholat di musola, kemudian sholatnya itu di awal waktu secara berjamaah, maka itu salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa keimanan kita, keimanan bapak ibu itu adalah keimanan yang sempurna. Wa mimma razaqnahum, dan terhadap rezeki yang kami berikan, yunfiqun, mereka sedekahkan. Terhadap rezeki lebih yang kami anugerahkan kepada orang itu, jikalau orang itu sempurna imannya, maka mereka menyisihkannya atau mensedekahkan sebagiannya. Mereka yang sempurna imannya itu tidak pelit, tidak pernah pelit. Karena mereka mengetahui bahwa yang mereka sedekahkan itu pasti akan kembali kepada orang yang mensedekahkannya itu. Pahalanya itu yang akan kekal kepada kita yang mensedekahkan harta yang kita sedekahkan itu. Kemudian dengan syarat di sini sedekahnya itu adalah fi ta'atillah, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sah sedekah sedekah kita, sedekah bapak ibu itu dengan syarat sedekah itu kita lakukan karena Allah atau terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah kepada anak yatim, kepada pembangunan masjid, kepada sekolah, itu baru bernilai pahala. Kalau sedekahnya itu kepada hal-hal yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah, misalkan kita bersedekah untuk membangun diskotik misalkan, atau kita bersedekah untuk membangun tempat orang-orang bermaksiat, maka itu tidak dikatakan sedekah meskipun kita memberikan uang. Nah, ini kita bersedekah untuk bangun diskotik, nanti tempat kita disko misalkan, maka itu tidak bernilai sedekah. Sedekah di sini baru bernilai pahala itu adalah fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasan atau apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sempurna imannya itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya ini, ulaika, maka mereka itulah al-mausufuna bima dzukira, yang disebutkan tadi. Misalkan yang disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka membenarkan melihat gunung, mereka membenarkan itu ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan humul mu'minuna haqqo. Maka firman Allah, merekalah yang betul-betul beriman kepada Allah. Betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin pergi sholat berjamaah, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sidqan bila syakin, betul-betul beriman bila syakin, tanpa ada keraguan. Imannya itu tidak ada bohong sedikit pun. Lahum darajatun. Nah, ini imbalan Allah atau balasan Allah kepada ibu-ibu, bapak-bapak atau kita semua, yaitu adalah lahum darajatun. Yaitu ada derajat. Manazilun fil jannati inda rabbihim, derajat yang sempurna, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan mereka. Manazilu fil jannati, dan tempatnya juga nanti ketika sudah meninggal dunia, yaitu adalah
disediakan tempat yang sangat luar biasa di dalam surga. Wa maghfiratun, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau kita rajin pergi sholat berjamaah di musola, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warizqun karim, dan orang yang sempurna imannya itu, mereka itu mendapat rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semulia-mulia rezeki kita akan peroleh nanti fil jannati, yaitu adalah ketika kita setelah sudah meninggal dunia dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ada 5 ciri-ciri orang yang sempurna imannya itu. Ada 5 ciri-ciri orang yang rancak bana imannya. Yang pertama yaitu adalah apabila disebutkan Allah, bergetar hati mereka. Apabila disebutkan ayat-ayat yang membahas tentang azab, tentang pedihnya siksa neraka, maka mereka bergetar hati mereka. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat kauniyah maupun ayat kauliyah, ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat yang ada di alam semesta ini seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya, maka bertambah imannya. Yang ketiga, mereka bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka menyempurnakan sholatnya. Salah satu ciri orang yang sempurna imannya itu adalah menyempurnakan sholatnya. Salah satunya yaitu adalah dengan melaksanakan sholat secara berjamaah di awal waktu. Maka itu adalah salah satu ciri iman kita itu sempurna. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki, yang Allah kasih, itu kita sedekahkan kepada siapa yang membutuhkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat sedekah kita itu diridhoi atau pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 5 ciri orang yang sempurna imannya. Yang pertama, apabila disebutkan ayat Al-Qur'an, mereka bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat kauliyah maupun kauniyah, bertambah imannya. Mereka bertawakal kepada Allah, menyempurnakan sholat, dan yang terakhir kelima, memberikan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu kajian tafsir Al-Jalalain kita. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad.